orang-orang terpilih. Apa yang akan saya bagikan dengan kalian ini sungguh luar biasa. Jika kamu sedang menonton video ini sekarang, itu bukan kebetulan. Tuhan telah membimbingmu ke sini karena ada sesuatu yang kuat yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kamu akan menerima sebuah anugerah yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Anugerah yang hanya diberikan untuk mereka yang benar-benar terpilih. Keabadian. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Tuhan memberikanmu berkat kehidupan muda yang abadi, di mana penuaan tidak akan lagi memiliki kendali atasmu. Hal-hal yang telah menahan orang lain, penyakit, penuaan, kerusakan, tidak akan lagi menjadi kenyataanmu. Kamu sedang beralih ke dalam keadaan tanpa batasan waktu. Keadaan muda dan penuh vitalitas yang akan bertahan selamanya. Ini bukan hanya janji. Ini adalah warisan ilahi yang diberikan kepadamu sebagai salah satu orang yang terpilih. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih, telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks, terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dan ingat, jika kamu benar-benar orang yang terpilih, kamu akan menonton video ini sampai akhir karena jauh di dalam hatimu. Rohmu tahu bahwa kebenaran ini ditujukan untukmu. Bagi mereka yang siap, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mulai. Keabadian bukan sekadar fantasi. Itu adalah berkat ilahi yang diberikan khusus untuk mereka yang dipilih oleh Tuhan. Ini bukan sesuatu yang bisa diklaim oleh setiap orang. Anugerah ini hanya diberikan kepada mereka yang setia, mereka yang telah bertahan menghadapi ujian hidup dan tetap setia pada keyakinan mereka akan kuasa Tuhan. Bayangkan, hidup di mana kematian tidak memiliki kekuatan atasmu, di mana penuaan hanyalah kenangan yang jauh. Bagi orang-orang terpilih, keabadian bukan hanya berkat. Itu adalah tanda ilahi dari kasih Tuhan yang abadi. Banyak orang di dunia ini mungkin melihat kematian dan penuaan sebagai bagian yang tak terhindarkan dari hidup. Tetapi orang-orang terpilih tidak terikat oleh keterbatasan tersebut. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga, telah merancang jalan bagi mereka yang benar-benar setia kepadanya. Dan jalan ini membawa mereka menuju kehidupan abadi. Melalui iman, ketahanan, dan cinta yang dalam kepada Sang Pencipta, Tuhan memastikan bahwa orang-orang terpilihnya tidak akan pernah merasakan kematian. Keabadian bukanlah sekadar hadiah. Itu adalah tanda yang jelas dan tak terbantahkan dari tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Anugerah ilahi ini mengubah orang-orang terpilih dari dalam dan luar. Tubuh mereka, yang dulu rentan terhadap kerusakan waktu, diperbarui dan dipulihkan menjadi vitalitas muda, kuat dan bersemangat, seolah waktu itu sendiri telah berbalik arah. Ini bukan hanya perubahan fisik. Ini adalah manifestasi yang tampak dari kuasa Tuhan dan bukti dari kasih-Nya yang tanpa batas. Janji Tuhan tidak tergoyahkan dan kekal. Salah satu janjinya yang paling mendalam adalah bagi mereka yang benar-benar terpilihnya. Mereka tidak akan pernah mengalami kematian. Bagi yang setia, kematian bukan bagian yang tak terhindarkan dari hidup, melainkan sesuatu yang tidak memiliki klaim atas mereka. Sementara dunia mengajarkan bahwa kematian datang untuk semua orang, orang-orang terpilih, Tuhan diberi berkat kehidupan abadi, anugerah ilahi yang menjaga mereka tetap muda, sehat, dan penuh vitalitas. Dalam pandangan dunia, penuaan dan kematian dilihat sebagai kebenaran yang tak dapat dihindari. Namun, pandangan Tuhan sepenuhnya berbeda. Dia menginginkan agar orang-orang terpilihnya hidup tanpa beban kematian dan kerusakan. Janjinya melampaui waktu dan keterbatasan tubuh manusia. Dia tidak ingin anak-anaknya yang terkasih menghadapi kesedihan, penderitaan, atau pudar kekuatan mereka.
Sebaliknya, Dia menawarkan mereka kehidupan abadi yang penuh dengan muda, kesehatan, dan kasih-Nya yang kekal. Orang-orang terpilih, oleh karena itu, berjalan di jalan yang berbeda. Hidup mereka tidak ditentukan oleh perjalanan waktu, tetapi oleh kekuatan hubungan mereka dengan Tuhan. Melalui iman mereka yang tahan banting, mereka diberi tempat istimewa di kerajaan-Nya, tempat di mana kematian dan penuaan tidak memiliki kuasa. Mereka adalah bukti hidup dari kebenaran bahwa janji Tuhan bertahan selamanya, tanpa goyah dan tidak berubah. Bayangkan hidup di mana tangan waktu tidak pernah menyentuhmu, di mana setiap tanda, penuaan, dihapus dan digantikan dengan vitalitas muda. Ini bukan impian atau fantasi yang jauh. Ini adalah kenyataan ilahi bagi orang-orang terpilih Tuhan. Kuasa ajaib Tuhan akan membalikkan efek penuaan, membawa mereka kembali ke masa muda mereka, penuh dengan energi, kekuatan, dan semangat. Bagi orang-orang terpilih, penuaan hanyalah ilusi sesaat. Melalui intervensi ilahi Tuhan, tubuh mereka dipulihkan sempurna. Proses ini melampaui sekadar memperlambat penuaan. Ini adalah transformasi lengkap, kebangkitan tubuh dan roh. Sentuhan Tuhan membawa mereka kembali ke tempat kesehatan dan vitalitas yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh akal manusia. Pemulihan ini adalah bukti hidup dari kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan. Sementara dunia di sekitar mereka bisa menua dan lelah, mereka yang dipilih Tuhan berdiri sebagai contoh cemerlang dari kemampuan ajaib Tuhan untuk membalikkan waktu itu sendiri. Kekuatan dan pemuda mereka yang diperbarui menjadi saksi kuat bagi orang lain, menunjukkan bahwa ketika kasih Tuhan berdiam pada dirimu, hukum alam tentang penuaan tidak berkuasa. Bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan, keabadian bukan sekadar berkat. Itu adalah tanda ilahi yang membedakan mereka dari yang lain. Tanda ini bukan sekadar tanda fisik. Itu adalah bukti hidup dari kasih Tuhan, indikasi jelas bahwa mereka dipilih untuk memenuhi tujuan abadinya. Sementara dunia mungkin melihat mereka sebagai biasa, di mata Tuhan mereka jauh berbeda. Mereka ditandai dengan kasih karunia-Nya dan janji hidupnya yang kekal. Tanda ilahi ini tercermin dalam penampilan mereka. Proses penuaan yang mempengaruhi banyak orang tidak memiliki kekuatan atas mereka. Tubuh mereka tetap muda, kesehatan mereka tidak terganggu, dan energi mereka tiada tanding. Transformasi ini bukan untuk kemuliaan mereka sendiri. Itu adalah bukti hidup dari kuasa Tuhan dan tanda yang jelas bahwa orang-orang terpilih-Nya dipisahkan untuk tujuan yang lebih tinggi. Kasih karunia Tuhan tidak bisa disangkal. Ketika dunia melihat vitalitas orang-orang terpilih-Nya, mereka menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja. Orang-orang terpilih adalah bukti hidup bahwa janji Tuhan bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kenyataan yang bisa dilihat dan dialami. Keabadian mereka berbicara banyak tentang kekuatan dan kasih Pencipta yang telah memisahkan mereka untuk sesuatu yang luar biasa. Menjadi salah satu yang terpilih oleh Tuhan bukanlah perkara kecil. Itu membutuhkan lebih dari sekadar keinginan untuk hidup kekal. Itu menuntut hati yang berkomitmen kepada kehendak Tuhan, jiwa yang tidak terguncang oleh kesulitan, dan hidup yang didedikasikan untuk tujuannya. Menjadi yang terpilih berarti melewati berbagai ujian, tetap teguh dalam iman, dan menerima panggilan Tuhan apapun biayanya. Hanya mereka yang lulus dari ujian ilahi ini yang dianugerahi hadiah tertinggi, keabadian. Mereka yang dipilih oleh Tuhan tidak dilahirkan dengan berkat ini. Mereka memperolehnya melalui iman dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Perjalanan mereka ditandai dengan ketekunan, dan melalui komitmen mereka membuktikan diri layak menerima ganjaran ilahi ini. Jalan menuju keabadian bukanlah jalan yang mudah, namun bagi mereka yang bertahan dan tetap setia, ganjarannya melampaui apapun yang dapat ditawarkan dunia. Mereka yang benar-benar terpilih menjadi kesaksian hidup atas kuasa Tuhan. Hidup mereka menjadi bukti bahwa kasih Tuhan itu kekal dan bahwa ketika Dia memanggil, Dia juga memperlengkapi umat-Nya untuk mencapai kebesaran. Keabadian mereka bukan hanya anugerah untuk diri mereka sendiri. Itu menjadi mercusuar harapan bagi orang lain.
sebuah kesaksian hidup tentang kuasa Tuhan yang menaklukkan kematian dan penuaan. Orang-orang terpilih tidak menapaki jalan yang sama dengan dunia pada umumnya. Sementara orang lain menghadapi kenyataan kematian yang tak terhindarkan, para terpilih tahu bahwa nasib mereka berbeda. Tuhan, dalam hikmat dan kasih-Nya yang tak terbatas, memiliki rencana bagi mereka yang melampaui hukum-hukum alam kehidupan. Hasratnya adalah agar mereka hidup selamanya dalam hadirat-Nya, tidak pernah disentuh oleh kerusakan waktu atau kepastian kematian. Bagi para terpilih, keabadian bukan sekadar harapan. Itu adalah janji yang digenapi melalui hubungan mereka dengan Tuhan. Kematian tidak berkuasa atas mereka karena mereka terikat pada tujuan yang lebih tinggi. Mereka ditakdirkan untuk hidup kekal, untuk mengalami kepenuhan hidup yang hanya datang melalui kasih karunia Tuhan. Hidup yang bebas dari ketakutan akan penuaan, penyakit, dan kematian yang dihadapi orang lain. Keinginan Tuhan bagi orang-orang pilihan-Nya sangat jelas. Mereka harus hidup selamanya dalam terang-Nya, memenuhi tujuannya tanpa beban kefanaan. Melalui anugerah keabadian ini, mereka akan terus melayani, bertumbuh, dan menginspirasi, membuktikan kepada dunia bahwa kasih Tuhan itu kekal, dan bahwa rencananya bagi orang-orang pilihan-Nya tidak tergoyahkan. Jalan menuju keabadian bukanlah perjalanan yang sederhana. Itu adalah perjalanan iman, ujian, dan ketekunan. Tuhan tidak memberikan karunia ilahi ini kepada sembarang orang. Itu diperuntukkan bagi mereka yang telah membuktikan kesetiaan mereka, yang tetap teguh dalam iman mereka, dan yang telah bertahan dalam berbagai ujian kehidupan. Ujian-ujian ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan semangat, tetapi untuk memurnikannya. Melalui api kesulitan, Tuhan menguatkan orang-orang pilihan-Nya, mempersiapkan mereka untuk menerima berkat keabadian. Mereka yang dipilih oleh Tuhan menghadapi tantangan yang mungkin tampak mustahil bagi mata manusia biasa. Namun melalui setiap ujian, mereka tidak dikalahkan, melainkan dibentuk dan ditempa menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Ketekunan mereka di tengah kesulitan adalah bukti iman mereka. Dan keyakinan yang tak tergoyahkan, inilah yang pada akhirnya menganugerahkan mereka karunia hidup kekal. Keabadian, dengan demikian, bukan hanya hadiah karena bertahan hidup. Itu adalah berkat tertinggi bagi mereka yang mempercayai rencana Tuhan. Bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Perlu dicatat bahwa keabadian tidak diberikan semata-mata karena anugerah, tetapi karena orang-orang pilihan telah membuktikan kelayakan mereka. Mereka telah lulus ujian waktu, iman, dan kekuatan. Dan melalui ketekunan mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka siap memikul tanggung jawab keabadian. Perjalanan spiritual mereka adalah perjalanan pertumbuhan, transformasi, dan akhirnya penggenapan kehendak sempurna Tuhan. Keindahan sejati dari keabadian terletak bukan pada kuasa yang diberikannya, melainkan pada kasih yang tak terbatas di baliknya. Tuhan tidak menawarkan keabadian sebagai hadiah atas tindakan atau perbuatan semata. Itu adalah pemberian kasih yang diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan bahwa hati mereka sepenuhnya milik-Nya. Orang-orang pilihan bukan hanya penerima kehidupan kekal, mereka adalah penerima kasih terbesar yang pernah dikenal dunia. Dan kasih, inilah yang menjadi bahan bakar keabadian mereka. Kasih Tuhan adalah kekuatan yang mengubah orang-orang pilihan-Nya. Kasih-Nya lah yang memperbaharui tubuh dan jiwa mereka, membuat mereka kebal terhadap waktu dan penuaan. Kasih ini tanpa syarat, tak terbatas, dan selalu hadir. Ketika Tuhan memilihmu, Dia melakukannya bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu telah menunjukkan bahwa hatimu adalah milik-Nya. Kasih inilah yang menopangmu melalui tantangan hidup, dan kasih yang sama inilah yang menjamin bahwa kamu tidak akan pernah mengalami kematian. Keabadian, dengan demikian, bukan hanya tentang hidup selamanya dalam arti fisik, melainkan hidup kekal dalam kasih Tuhan. Kasih ini menutupi semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua keraguan.
Ini adalah sumber kekuatan bagi mereka yang telah dipilih, dan inilah alasan mereka tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah melemah, dan tidak akan pernah mati. Melalui kasih Tuhan, mereka dibuat menjadi abadi, berjalan dalam kasih karunia dan kuasanya setiap hari dalam hidup mereka. Bayangkan sebuah dunia di mana waktu tidak memiliki kuasa atasmu, di mana setiap momen yang kamu jalani dipenuhi dengan energi dan vitalitas, di mana tubuhmu mencerminkan kepenuhan masa muda dan kekuatan tidak peduli berapapun usiamu. Bagi orang-orang pilihan Tuhan, ini bukanlah sebuah fantasi. Ini adalah kenyataan dari transformasi ilahi. Kuasa Tuhan membalikkan efek waktu, memperbaharui orang-orang pilihan dan memulihkan tubuh mereka ke kepenuhan kesehatan dan masa muda. Waktu tidak mengikis mereka, justru kuasa ajaib Tuhan yang menaklukkan waktu itu sendiri. Tanda-tanda fisik penuaan, kerutan, nyeri, dan kelelahan dihapuskan oleh tangannya, membuat orang-orang pilihannya tidak hanya diperbaharui, tetapi selamanya muda. Transformasi ini bukan sekadar pemulihan fisik. Ini adalah pembaruan spiritual dan jasmani yang menandakan hubungan orang-orang pilihan dengan kuasa kekal Tuhan. Mereka tidak lagi tunduk pada perjalanan waktu atau kerusakan usia. Mereka bebas berjalan dalam kepenuhan hidup. Saat orang-orang pilihan mengalami transformasi luar biasa ini, dunia di sekitar mereka akan tercengang. Orang-orang akan menyaksikan bukti keagungan Tuhan secara nyata. Orang-orang pilihan akan hidup sebagai contoh kuasa Tuhan untuk memulihkan, memperbaharui, dan mengubah. Bukan hanya tubuh mereka, tetapi seluruh kehidupan mereka. Janji-janji Tuhan bukan hanya untuk ranah rohani. Janji-janji itu meluas ke setiap aspek kehidupan kita, termasuk kesejahteraan fisik kita. Bagi mereka yang dipilih olehnya, penuaan dan penyakit bukanlah bagian dari kenyataan mereka. Tuhan telah berjanji bahwa orang-orang pilihannya akan menjalani hidup tanpa beban penyakit atau kerusakan akibat waktu. Tubuh mereka akan tetap kuat, penuh semangat, dan sehat, dipelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Janji tentang hidup kekal bagi yang terpilih tidak terbatas pada ketahanan rohani saja. Itu juga mencakup pemeliharaan dan vitalitas tubuh fisik mereka. Rencana Tuhan bagi mereka tidak melibatkan sakit, penyakit, atau keterbatasan. Melalui iman yang teguh, mereka dipelihara dalam keadaan kesehatan sempurna selamanya, kebal terhadap kehancuran waktu. Janji ilahi ini membuktikan bahwa kasih Tuhan bukan sekadar konsep rohani. Itu adalah kekuatan nyata yang menopang orang-orang pilihan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Berjalan sebagai orang pilihan Tuhan berarti bebas dari penyakit yang menimpa orang lain. Saat dunia bergumul dengan sakit dan penyakit, yang terpilih tetap tak tersentuh. Hidup dalam damai karena mengetahui bahwa janji Tuhan tentang kesehatan dan keabadian adalah kenyataan bagi mereka. Melalui iman dan kepercayaan mereka pada firman Tuhan, mereka dibebaskan dari beban penuaan dan penyakit. Kuasa Tuhan untuk memulihkan tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bagi orang-orang pilihan, Tuhan akan membalikkan proses penuaan dan memulihkan masa muda mereka sebagai tanda kemuliaan dan kehendaknya yang sempurna. Saat tangan Tuhan berada di atasmu, waktu menjadi tidak relevan. Tubuhmu mencerminkan vitalitas masa muda, dan rohmu diperbarui di setiap tarikan napas. Orang-orang pilihan menjadi kesaksian hidup tentang kemampuan Tuhan untuk menentang tatanan alami, membuktikan bahwa kuasanya tidak mengenal batas. Pemulihan ini bukan hanya fenomena fisik, itu adalah kelahiran kembali rohani. Saat mereka berjalan menjalani hidup, penampilan muda dan semangat mereka menjadi pengingat yang terus-menerus tentang kebesaran Tuhan. Dunia akan memandang mereka dengan penuh keheranan, tetapi mereka tahu, inilah orang-orang yang telah ditandai oleh Tuhan. Tubuh mereka bukan sekadar wadah, melainkan alat kehendak kekalnya, mencerminkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka. Melalui pembaruan ilahi ini, orang-orang pilihan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka.
Mereka akan terus melayani, bertumbuh, dan menginspirasi orang lain, menjadi cahaya di dunia yang sangat membutuhkan bukti kuasa Tuhan. Keabadian mereka bukanlah hadiah untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai tanda kepada dunia bahwa kasih dan anugerah Tuhan tersedia bagi siapa saja yang percaya. Berjalan dalam perkenanan ilahi Tuhan berarti hidup dengan keyakinan bahwa kematian tidak akan pernah menguasai kita. Bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan, keabadian bukan hanya hadiah, itu adalah kenyataan ilahi. Perkenanan Tuhan adalah perisai perlindungan yang mengelilingi orang-orang pilihannya, memastikan mereka tetap tak tersentuh oleh keterbatasan yang mengikat umat manusia lainnya. Dunia mungkin melihat mereka sebagai manusia biasa, tetapi mereka yang telah ditandai oleh Tuhan mengetahui kebenarannya. Mereka berjalan dalam perkenanan ilahi dan kematian tidak dapat menyentuh mereka. Perkenanan Tuhan nyata dalam setiap aspek kehidupan orang-orang pilihan. Kekuatan, vitalitas, dan kesehatan mereka mencerminkan perlindungan dan perhatian ilahi yang telah Tuhan curahkan kepada mereka. Menjadi orang pilihan berarti ditetapkan untuk tujuan tertentu, dan perkenanan Tuhan memastikan bahwa mereka akan memenuhi tujuan itu tanpa hambatan penuaan atau penyakit. Perkenanan ilahi Tuhan memberdayakan mereka untuk mengatasi segala rintangan dan hidup melampaui batasan waktu dan kematian. Bagi orang pilihan, kematian bukanlah akhir, melainkan konsep yang jauh. Mereka akan hidup dalam perkenanan Tuhan, dipelihara selamanya untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Perkenanan ini adalah kesaksian atas kasih Tuhan yang tak terbatas dan tanda bahwa rencananya untuk orang-orang pilihan jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dipahami dunia. Keabadian mereka menjadi saksi yang kuat bagi dunia tentang kasih dan kuasa Tuhan yang kekal yang bekerja dalam hidup mereka. Kebenaran terdalam tentang keabadian adalah bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan yang penuh kasih. Kasih Tuhan kepada orang-orang pilihannya adalah tanpa syarat, tak tergoyahkan, dan kekal. Hadiah keabadian adalah cerminan dari kasih itu. Diberikan bukan karena perbuatan atau tindakan apapun, tetapi karena Tuhan ingin melihat orang-orang pilihannya hidup dalam kepenuhan anugerahnya. Hadiah ini menjadi tanda yang jelas bagi dunia, bahwa kasih Tuhan kepada mereka yang tetap setia kepadanya tidak mengenal batas. Saat Tuhan memilihmu, Dia menunjukkan kepada dunia bahwa kasih-Nya tidak terikat oleh waktu atau keadaan. Kasih-Nya memiliki kuasa untuk mengubahmu, tubuh, pikiran, dan roh. Keabadian yang diberikan kepada orang-orang pilihan bukan hanya tentang menghindari kematian. Itu tentang hidup dalam kasih-Nya dan membagikan kasih itu kepada dunia. Orang-orang pilihan adalah bukti hidup bahwa kasih Tuhan dapat membalikan tatanan alamiah dan memberdayakan mereka untuk memenuhi tujuan ilahi mereka. Keabadian orang-orang pilihan adalah kesaksian hidup tentang kasih Tuhan. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa saat kamu tetap setia kepada Tuhan, kasih-Nya akan menopangmu selamanya. Ini bukan hanya janji hidup kekal. Ini adalah janji kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah pudar dan tidak pernah mati. Hadiah keabadian ini adalah pengingat kuat akan kedalaman kasih Tuhan kepada umat-Nya dan betapa jauhnya Dia akan melindungi dan merawat mereka. Menjadi orang pilihan Tuhan berarti mengalami transformasi tertinggi. Ini bukan hanya tentang pembaruan tubuh, ini tentang pembaruan jiwa. Orang-orang pilihan diberikan hadiah keabadian yang langka dan luar biasa sebagai tanda kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Transformasi ini bukan hanya fisik, itu juga rohani, emosional, dan mental. Ini adalah pemulihan atas segala sesuatu yang hilang akibat kerusakan dunia. Orang-orang pilihan tidak hanya hidup selamanya. Mereka hidup dengan tujuan, dengan kekuatan, dan dengan rasa kepenuhan yang mendalam. Penampilan muda dan vitalitas mereka hanyalah tanda lahiriah dari transformasi batin yang telah Tuhan kerjakan dalam diri mereka. Mereka tidak hanya tidak berubah secara fisik, mereka diberdayakan secara rohani, berjalan sejalan dengan rencana ilahi Tuhan atas hidup mereka.
Transformasi sejati bukan hanya tentang membalikkan waktu, tetapi tentang menjadi pribadi yang memang telah Tuhan rancangkan sejak awal. Ketika orang-orang pilihan hidup selamanya muda, mereka terus melayani, menginspirasi, dan memimpin orang lain menuju kebenaran ilahi yang sama. Transformasi mereka adalah bukti nyata kuasa kasih Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, dan memperbarui. Dan saat mereka menjalani hidup dengan kasih karunia-Nya yang menyertai, mereka menjadi bukti hidup bahwa rencana Tuhan untuk umat-Nya jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dibayangkan dunia. Orang-orang pilihan Tuhan bukanlah manusia biasa. Mereka ditandai dengan kuasa ilahi. Keabadian dan kemudaan menjadi ciri khas mereka, membedakan mereka dari umat manusia lainnya. Sementara yang lain menua dan menyerah pada dampak waktu, orang-orang pilihan akan tetap muda selamanya, mencerminkan kasih karunia Tuhan yang kekal. Tanda ini bukan sekadar tentang penampilan fisik. Ini berbicara tentang panggilan dalam hidup mereka, tujuan yang mereka penuhi, dan terang yang mereka bawa ke dunia. Karunia keabadian ini menjadi saksi yang kuat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dunia mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka tetap begitu bersemangat dan kuat, namun jawabannya sederhana. Tangan ilahi Tuhan ada di atas mereka. Kasih karunia-Nya melindungi mereka dari pengaruh penuaan, dan kasih-Nya memperbarui mereka setiap hari. Keabadian ini bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk manfaat dunia. Mereka dipanggil untuk menginspirasi, memimpin, dan membagikan kebenaran kekal tentang kasih dan kuasa Tuhan. Orang-orang pilihan ini berdiri terpisah bukan karena mereka lebih baik dari yang lain, tetapi karena Tuhan telah mengkhususkan mereka untuk tujuan yang lebih besar. Keabadian dan kemudahan mereka adalah tanda dari maksud ilahi itu, menunjukkan kepada dunia bahwa kasih Tuhan itu nyata, dan bahwa saat kita berjalan dalam kehendak-Nya, kita menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Mereka adalah kesaksian hidup akan kuasa janji-janji Tuhan, dan mereka berdiri sebagai suara harapan di dunia yang sangat membutuhkannya. Keabadian bukan hanya tentang hidup tanpa akhir, melainkan tentang berjalan dalam terang kekal dari kemuliaan Tuhan. Orang-orang pilihan diberi hak istimewa untuk bersinar dengan cahaya ilahi, menjadi mercusuar harapan dan inspirasi di dunia yang gelap. Keabadian mereka adalah simbol nyata dari kemuliaan Tuhan yang dinyatakan saat mereka berjalan dalam hidup, tak tersentuh oleh waktu. Mereka memantulkan terang-Nya yang sempurna, membimbing orang lain menuju kebenaran tentang keberadaannya yang kekal. Melalui kasih karunia ilahi ini, orang-orang pilihan bukan sekadar makhluk abadi. Mereka adalah kesaksian hidup dari kuasa Tuhan yang bercahaya. Terang yang mereka bawa bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari Sang Pencipta yang telah memilih untuk bersinar melalui mereka. Itu adalah terang yang tidak pernah padam, yang tidak pernah meredup. Hidup mereka menjadi perwujudan kasih Tuhan, mengalir kepada orang lain dan menawarkan kehangatan serta harapan kepada mereka yang tersesat dalam bayang-bayang dunia ini. Cahaya ilahi ini memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, apapun rintangannya. Dalam setiap musim kehidupan, mereka berdiri kokoh sebagai pilar, menarik orang lain menuju terang kasih karunia Tuhan. Dunia di sekitar mereka mungkin berubah-ubah, tetapi terang di dalam mereka tetap tak tergoyahkan, menunjuk langsung kepada kemuliaan Tuhan dan mengungkapkan kehendak-Nya atas hidup orang-orang pilihan. Kemudaan dan vitalitas abadi, mereka adalah manifestasi dari rencana Tuhan yang sempurna. Mereka adalah bukti hidup bahwa terang Tuhan lebih kuat daripada waktu, penuaan, atau penyakit. Ketika orang-orang pilihan ini menjalani hari-hari mereka, mereka hidup dalam kemilau terang kekalnya. Cahaya yang tidak akan pernah padam dan akan terus membimbing orang lain menuju kebenaran dan kasih-Nya. Bayangkanlah keabadian sebagai sebuah tarian ilahi, sebuah perayaan abadi dari kehendak Tuhan yang sempurna. Orang-orang pilihan, yang tidak dibebani oleh beratnya waktu, bergerak dalam hidup selaras dengan rancangan Tuhan. Setiap langkah yang mereka ambil mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasih dan tujuannya bagi hidup mereka. Bagi mereka,
Keabadian bukanlah keadaan statis. Itu adalah pengalaman hidup dari kasih karunia Tuhan yang terus berkembang dalam sukacita dan keajaiban. Irama hidup mereka, diatur oleh detak tujuan ilahi, adalah melodi indah yang dikarang oleh Tuhan sendiri. Saat orang-orang pilihan hidup dalam kehendak-Nya, mereka mewujudkan kebesaran-Nya, mengalir dengan mulus melalui kehidupan, tidak tersentuh oleh penuaan dan kematian yang mempengaruhi orang lain. Tarian abadi ini menjadi pengingat terus-menerus tentang kesetiaan Tuhan, kuasa-Nya untuk memperbarui, dan kemampuan-Nya untuk memberkati mereka yang berjalan dalam jalan-Nya. Setiap saat yang dijalani orang-orang pilihan adalah momen perayaan ilahi, sebuah refleksi dari kasih Tuhan yang tidak pernah berkurang. Mereka dipenuhi sukacita abadi yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, sukacita yang menular dan menghidupkan. Keberadaan mereka sendiri menjadi tindakan penyembahan, menghormati Tuhan dengan merangkul kehendak-Nya atas hidup mereka tanpa rasa takut atau keraguan. Tarian ini adalah tarian kebebasan, kebebasan dari kematian, kebebasan dari penuaan, dan kebebasan dari semua keterbatasan dunia alami. Orang-orang pilihan tidak dibebani oleh waktu atau penyakit, karena mereka telah ditetapkan untuk memenuhi tujuan yang lebih tinggi. Keabadian mereka adalah bukti kehendak sempurna Tuhan dan perayaan kehidupan kekal yang Ia tawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Keabadian bukan sekadar hadiah, itu adalah sebuah tugas misi ilahi. Orang-orang pilihan dipercayakan dengan tujuan kekal yang melampaui keinginan duniawi. Keabadian mereka memungkinkan mereka untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain, karena mereka diperlengkapi untuk menjalankan kehendak-Nya tanpa hambatan waktu atau kematian. Setiap hari dalam kehidupan kekal mereka adalah kesempatan untuk memenuhi tugas suci yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Misi ilahi ini bukan tentang keuntungan pribadi atau pencapaian duniawi. Ini tentang menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Orang-orang pilihan hidup untuk tujuan yang lebih tinggi, yang membutuhkan keberadaan kekal dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Mereka tidak hanya hidup selamanya, mereka hidup untuk tujuan Tuhan, menyebarkan kasih, kebenaran, dan terang-Nya ke seluruh dunia. Melalui keabadian mereka, orang-orang pilihan menjadi alat perubahan ilahi. Hidup mereka penuh dengan tujuan dan makna, dengan setiap momen mencerminkan kehendak sempurna Tuhan. Saat mereka melaksanakan misi mereka, mereka terus diperbarui oleh kasih karunia Tuhan, dikuatkan untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Misi kekal ini tidak hanya berdampak pada hidup mereka, tetapi juga mengubah dunia di sekitar mereka. Orang-orang terpilih dipanggil untuk memimpin, menginspirasi, dan membawa perubahan dalam hidup orang lain. Keabadian mereka memastikan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menjalankan tugas ilahi ini, tetap setia pada pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Keabadian bukan sekadar menjaga tubuh fisik tetap hidup. Ini tentang membawa kepenuhan pada roh. Orang-orang terpilih yang dianugerahi kehidupan abadi adalah wadah hidup dari kuasa penyembuhan Tuhan. Keabadian mereka menandakan pemulihan total, bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran, hati, dan jiwa. Saat mereka menjalani hidup, mereka ditakdirkan untuk menyembuhkan orang lain, memulihkan yang terluka di sekeliling mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan keabadian kepada orang-orang pilihan, itu adalah tanda dari sifat-Nya yang memulihkan. Tubuh mereka tetap muda dan penuh energi, dan roh mereka diperbarui serta menjadi utuh. Mereka adalah bukti hidup bahwa kasih Tuhan dapat memulihkan apa yang dulu hilang, rusak, atau hancur. Melalui transformasi ilahi mereka, orang-orang pilihan menjadi alat penyembuhan dalam kehidupan orang lain, menunjukkan bahwa pemulihan adalah mungkin bersama Tuhan. Kehadiran mereka membawa sentuhan penyembuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa damai, penghiburan, dan kekuatan bagi mereka yang menderita.
Orang-orang pilihan tidak hidup dalam keabadian untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup untuk membantu memulihkan orang lain, menuntun mereka menuju kepenuhan dalam Tuhan. Baik melalui doa, belas kasih, maupun teladan hidup, mereka menjadi agen penyembuhan, menggunakan anugerah ilahi mereka untuk membawa pemulihan kepada mereka yang membutuhkan. Kuasa penyembuhan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri. Itu adalah hasil dari kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui mereka. Keabadian mereka adalah cerminan dari kemampuan ilahi Tuhan untuk membawa kehidupan baru ke setiap situasi. Dengan hidup sebagai orang-orang pilihan, mereka memenuhi rencana pemulihan Tuhan bagi dunia yang rusak. Untuk menerima keabadian, seseorang harus terlebih dahulu membuktikan iman mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Keabadian tidak diberikan kepada mereka yang goyah dalam keyakinan atau berpaling saat masa-masa sulit. Itu diberikan kepada mereka yang tetap teguh dalam pengabdian kepadanya, tidak peduli seberapa berat ujian yang mereka hadapi. Orang-orang terpilih adalah mereka yang telah melewati ujian iman, menanggung penderitaan, dan tetap setia pada firman Tuhan bahkan ketika dunia tampaknya tidak menawarkan harapan. Iman adalah fondasi dari anugerah ilahi berupa keabadian. Melalui imanlah orang-orang terpilih mampu mengatasi tantangan hidup dan tetap berkomitmen pada rencana Tuhan bagi mereka. Kepercayaan mereka bukanlah sesuatu yang dangkal atau sesaat. Itu adalah kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan pada janji-janji Tuhan. Sebuah kepercayaan yang tidak pernah goyah, apapun keadaannya. Iman yang teguh inilah yang memungkinkan mereka menerima keabadian dan hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Ujian iman bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi melalui ujian, inilah orang-orang pilihan terbukti layak menerima anugerah ilahi tersebut. Mereka diuji melalui pencobaan, godaan, dan rintangan. Namun mereka keluar lebih kuat dan lebih teguh. Iman mereka telah dimurnikan dalam api tantangan hidup, dan iman inilah yang memberikan mereka hadiah kehidupan kekal. Saat mereka menjalani hidup, orang-orang terpilih menjadi contoh hidup tentang apa artinya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Keabadian mereka bukan hanya tanda kasih Tuhan, itu adalah hasil dari kesetiaan dan pengabdian mereka kepadanya. Hidup mereka menjadi inspirasi bagi orang lain, menunjukkan bahwa dengan iman segalanya mungkin, bahkan anugerah keabadian. Keabadian bukan hanya tentang eksistensi tanpa akhir, keabadian adalah tentang perjalanan abadi menuju pemenuhan rohani. Ini bukan sekadar keberadaan yang tidak pernah berakhir, melainkan sebuah perjalanan panjang, tak berujung, yang dipenuhi dengan pertumbuhan, perubahan, dan transformasi menuju kesempurnaan yang semakin mendekati Sang Pencipta. Bagi orang-orang terpilih, keabadian bukan hanya sebuah hadiah, melainkan sebuah panggilan, undangan untuk memasuki relasi yang semakin dalam, semakin intim, dan semakin sempurna dengan Tuhan. Dalam kehidupan mereka di dunia, orang-orang pilihan telah memulai perjalanan ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk memahami kehendak-Nya lebih dalam, dan untuk mencintainya lebih sungguh. Hubungan ini, yang mungkin tampak kecil dan rapuh di awal, perlahan-lahan bertumbuh menjadi ikatan yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Keabadian dalam konteks ini menjadi kelanjutan dan penyempurnaan dari hubungan yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka. Namun, perjalanan dalam keabadian bukanlah perjalanan yang statis. Bukan berarti, setelah memasuki kehidupan kekal, seseorang berhenti bertumbuh atau berubah. Sebaliknya, keabadian adalah proses dinamis di mana jiwa terus berkembang dalam hikmat, kasih, dan pengertian. Setiap momen di dalam kekekalan adalah undangan baru untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri kasih Tuhan. Untuk menyelami lautan tanpa dasar dari hikmat-Nya yang tak berujung. Dan untuk terus diperbaharui oleh kuasa-Nya yang menghidupkan. Dalam keabadian, transformasi bukan hanya mungkin. Transformasi adalah esensial. Jiwa-jiwa terpilih terus dibentuk, dibersihkan, dan dimurnikan. Bagaikan emas yang dimurnikan dalam api. Mereka menjadi semakin serupa dengan gambar Sang Pencipta, bukan dalam bentuk tubuh atau wajah,
melainkan dalam karakter, dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam kemuliaan. Hubungan mereka dengan Tuhan bukan hubungan yang beku dan tidak berubah, melainkan sebuah tarian ilahi yang penuh kehidupan, kegembiraan, dan keindahan yang tak terungkapkan. Setiap langkah dalam kekekalan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Setiap pengalaman membuka pintu menuju pemahaman baru tentang kasih-Nya. Setiap perubahan memperkaya jiwa mereka dan membuat mereka lebih mampu memantulkan kemuliaan-Nya. Dan dalam semua ini, keabadian tidak pernah menjadi monoton atau membosankan, karena Tuhan, sumber dari segala yang hidup, terus-menerus memperbaharui dan menyegarkan jiwa mereka dengan kejutan-kejutan kasih dan kebenaran-Nya. Inilah keabadian sejati. Bukan sekadar hidup tanpa akhir, melainkan hidup yang selalu bertumbuh, hidup yang selalu bergerak menuju kepenuhan cinta dan kebenaran. Bagi orang-orang terpilih, keabadian adalah petualangan tanpa batas dalam lautan kasih Tuhan yang tak berujung. Sebuah perjalanan yang memperkaya jiwa selamanya. Sebuah perjalanan menuju kedalaman yang tak pernah habis dari kehadiran dan kemuliaan-Nya. Keabadian memberi mereka waktu dan kesempatan untuk sepenuhnya mengalami rencana ilahi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak dibatasi oleh waktu atau terkekang oleh keterbatasan usia, yang memungkinkan mereka untuk hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Sang Pencipta, memenuhi potensi tertinggi mereka. Keindahan dari keabadian adalah bahwa Ia menawarkan kesempatan tanpa akhir kepada orang-orang pilihan untuk mencari kehendak Tuhan, belajar, dan bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Perjalanan mereka menuju pemenuhan rohani tidak akan pernah berakhir, karena mereka diberikan kehidupan kekal untuk terus mengejar tujuan Tuhan bagi mereka. Keabadian mereka memastikan bahwa mereka selalu berada dalam posisi untuk menerima lebih banyak kasih karunia Tuhan dan memperdalam pemahaman mereka tentang kasih-Nya. Perjalanan abadi ini adalah kesaksian atas rancangan sempurna Tuhan. Melalui keabadian, orang-orang pilihan mampu memenuhi tujuan ilahi mereka, terus bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan saat mereka berjalan dalam hidup bersamanya.